Kesorotan lain, saudara, polisi menangkap penyewa pertama mobil kasus penembakan yang menewaskan bos rental di res area tol Tangerang Merak saat ia berada di rumah kontrakan. Selain melibatkan anggota TNI, kasus ini juga berkembang ke pelanggaran etik karena adanya dugaan pembiaran anggota Polsek Cinangka, Polda Banten. Polisi menangkap penyewa pertama mobil kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Penangkapan berlangsung hari Jumat lalu. Pelaku Ajat Supriyatna ditangkap di kontrakan saudaranya yang berada di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski tersangka Ajat tidak ada di lokasi saat penembakan di res area, ia merupakan penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak. Ajat diduga berperan mencari mobil sewaan untuk kemudian dibawa kabur dan memberikan mobil tersebut ke penadah. Yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Karangan bunga dan rekan korban masih terus berdatangan ke rumah duka. Anak korban mengatakan pria yang menodongkan pistol ke ayahnya mengaku sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Itu penyewa, itu saudara Ajat, itu penyewanya, bukan pelaku yang mengaku sebagai oknum TNI itu. Berarti kalau yang pas di video amatir penyergapan di kilometer 45 itu baru yang mengaku anggota TNI? Betul. Yang menodongkan pistol, betul, dia yang mengaku oknum anggota TNI AL. Ya, Pak. Usaha rental mobil memang banyak dijadikan target para penjahat. Modusnya bermacam-macam. Salah satunya adalah memindahtangankan mobil yang disewa kepada pihak lain. Sekarang ini zaman penjahat rental itu kan marak, Mbak, di usaha kami. Risiko usaha kami itu sekarang ini ya penjahat rental gitu, Mbak. Jadi modusnya gade, jual putus. Pada saat nyewa, seperti ini kejadian yang kemarin ini, setiap unit kan ada GPS, Mbak. Maraknya penjahat rental mobil tak lepas dari keberadaan sindikat. Menurut mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi dalam program Sapa Indonesia Malam, banyak kasus terkait mobil rental karena pelaku punya backing di institusi Polri, TNI, maupun Ormas. Si pelaku sindikat ini berani karena dia merasa ada backingnya ya. Dan backingnya ini juga bukan dari biasanya dari aparat TNI atau aparat kepolisian ya. Saya kira mungkin ada dari kelompok-kelompok ormas ya, ormas tertentu yang membuat si pemilik rental ini menjadi kesulitan. Saya kira ini sindikat ya, Mbak. Saya ini sindikat dan harus dibuktikan oleh Polres. Demikian. Okay. Selain keterlibatan oknum TNI yang tengah diselidiki adalah dugaan pembiaran petugas Polsek Cinangka terhadap korban penembakan. Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 3 anggotanya diperiksa Propam Polda Banten bersama Propam Polres Cilegon. Mereka diperiksa karena menolak mendampingi korban saat hendak mengambil mobilnya. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum, termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, anggota TNI AL yang diduga menembak dan menewaskan bos rental mobil diperiksa polisi militer TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, anak korban menyebut satu pelaku mengaku anggota TNI ketika mengacungkan senjata api dan menembak korban. Saat itu korban mengejar mobilnya yang dibawa kabur, namun sudah berpindah tangan dari tersangka Ajat ke oknum TNI pelaku penembakan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain, saudara, polisi kini terus memburu pelaku penembakan pengacara di Bone, Sulawesi Selatan. Setelah memeriksa 14 orang saksi, polisi akan memeriksa istri korban sebagai saksi.